Heboh terkait masalah tas branded yang dijual oleh Medina Zain ke beberapa kalangan yang merasa dirugikan terus masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Salah satunya adalah Crazy Rich asal Surabaya yang mengaku kecewa saat transaksi jual beli tas branded yang ditawarkan oleh Medina Zain. Mengaku tidak memiliki pikiran macam-macam dan aneh-aneh, Crazy Rich asal Surabaya yang bernama Queen Uci Flodea ini pun akhirnya tertarik untuk membeli tas branded yang ditawarkan oleh Medina Zain. Namun pada akhirnya, Crazy Rich asal Surabaya ini mengaku kecewa dengan Medina Zain. Seperti inilah bentuk kekecewaan Crazy Rich asal Surabaya. Jadi sebulan yang lalu ya, saya membeli tas dari dia karena dia menawarkan berapa 3 biji, lalu diantarkan oleh asistennya Aini datang ke rumah saya di Surabaya. Lalu saya lihat tas itu, saya nggak punya pikiran buruk sama orang lain dan saya tidak punya pernah niat jahat sama orang lain, makanya tas itu saya terima dan saya bayar senilai angka 1M lebih. Lalu dia menawarkan lagi barang-barang yang lain. Barang-barang yang lain itu, tas-tas yang lain ada 6 biji. Lalu keesokan harinya tanggal 7 itu dia menyuruh manajernya Iqbal untuk terbang ke Surabaya dan ke rumah saya juga transaksinya. Dan saya begitu lihat ke-6 tas ini ada sesuatu keganjalan, saya telepon ke yang tersebut, yang penjual tas. Lalu saya katakan, saya merasa di tas ini ada yang aneh. Karena saya melihat tas yang 6 itu aneh, otomatis saya shock dong. Saya keinget tas yang sudah saya lunasin kemarinnya itu. Spontan saya bilang ke penjualnya, saya bilang bahwa tas ini saya merasa tidak sesuai dengan tas-tas yang saya punya gitu loh, dan ada memang beda dengan yang saya punya. Lalu yang penjualnya mengatakan oke, dia akan merefund semua tas itu dengan uang yang saya keluarkan. Tapi saya tunggu sampai 1 bulan, itu kan kejadian tanggal 1, sampai 1 bulan dia tidak ada etika baik dengan saya. Lalu kemarin tanggal 29 saya somasi dia gitu. Sebenarnya saya tidak tahu sih berapa korbannya, karena memang saya jarang bersosialisasi kan. Saya memang hari ini itu ada posting di Instagram saya di story. Saya juga nggak berpikir bahwa ini akan viral seperti ini gitu. Saya juga nggak ada maksud untuk menjatuhkan siapapun. Saya tidak ada maksud untuk membuat nama jelek siapapun. Tapi memang kenyataannya si MZ itu kan dia bilang hari Selasa, hari ini jam 9 pagi dia datang ke rumah saya untuk mengambil tas dan membayar saya. Tapi saya tunggu sampai jam 9 lebih 10 menit dia nggak datang. Saya sempat 1 jam sebelumnya saya WhatsApp dan saya katakan jam 9 kurang 1 jam lagi, tapi tidak ada jawaban. Lalu saya memang sengaja membuat story itu di Instagram story saya. Saya tidak ada niat untuk untuk pengen cari sensasi ataupun menyatukan siapapun, nggak ada. Tapi saya merasa kenapa janjinya dia nggak tepat gitu loh. Padahal somasi itu juga sebelum saya kirim ke rumah dia, somasi itu saya kirim lewat WA juga ke dia supaya dia tahu gitu kan, bahwa saya ini tidak main-main gitu loh. Sebelumnya juga saya katakan kepada saudari MZ juga bahwa kalau kamu memang tidak ada etika baik
semuanya akan saya blow up di Instagram story saya, bilang gitu. Nah, pada pagi hari ini karena dia tidak menepati janji, saya memang post di Instagram story saya gitu. Ada sih, saya sih berpikirnya saya nggak mau masalah ini sampai berlarut-larut menjadi bumerang untuk kita masing-masing ya. Tadi pagi dia ada telepon ke saya, minta story yang ada di story Instagram saya tuh untuk di take down. Lalu saya katakan, saya nggak mau take down kalau kamu belum membayar. Dia bilang hari ini mau transfer, tapi sampai hari ini saya tunggu tidak ada transfer masuk. Kelanjutannya kalau memang yang somasi itu MZ tidak menghiraukan lagi, mungkin langsung dilanjutkan dari Polrestabes Surabaya yang akan somasi dia untuk yang kedua kali. Ada sebenarnya banyak, kan pertamanya 3. Ada Kelly Kroko K25, ada Mirkin Kroko 25, ada Kelly Blue Sapphire 20, ada Birkin 25 Sakura, ada Himalaya, ada Austri, ada Blizzard, ada HSS, banyak sekali, 9 jumlahnya. Gini, jadi saya pakai tas ini kan bukan setahun 2 tahun ya, dari step A sampai Z saya punya gitu kan. Awalnya saya katakan tadi, saya nggak punya niat jelek, berpikir tentang orang lain jelek. Ya saya terima awal itu, saya nggak tahu kalau barang ini memang tidak sesuai gitu loh, karena saya setiap hari memakai ya kan. Tapi begitu saya kena tas 6 yang datang terakhir itu, saya jadi shock, saya jadi kepikiran tas yang sudah saya bayar itu. Akhirnya semua tas saya kumpulkan menjadi barang bukti supaya ada barang bukti kan. Saya nggak mau tas ini dibawa dia kembali, karena kan tas yang 6 itu akan datang dibawa oleh manajernya itu kan sudah saya DP 100 juta selain saya melunasi tas yang kemarinnya itu. Jadi saya pasti tahu dong mana yang benar dan mana yang tidak benar gitu loh. Kekecewaan sang Crazy Rich asal Surabaya ini pun pada akhirnya diketahui oleh Medina Zain, dan justru Medina Zain memiliki kronologis versi dirinya terkait apa yang diutarakan oleh Crazy Rich asal Surabaya. Dan untuk meluruskan dari bentuk pernyataan serta kekecewaan dari Crazy Rich asal Surabaya, seperti inilah klarifikasi dari Medina Zain berikut ini. Inisial U ya, inisial U. Inisial U itu udah kenal sama aku lumayan lama, dan kita sering jual beli tas. Jadi pernah jual gitulah. Udah beberapa kali lah, dibilang sering, lumayan gitu kan. Nah, singkat cerita kemarin dia sempat beli beberapa tas ya, lupa. Ada beberapa tas gitu kan. Jadi si tas ini dia udah cek tuh, ceritanya udah cek. Pertama ke sana yang dia cek tasnya nggak jadi. Oke, asisten aku dari Surabaya balik lagi ke Bandung. Yang kedua kali dikirim lagi tasnya, bawa tasnya beberapa biji gitu. Oh ini oke, ditransfer lah sama dia, ya kan, ditransfer, dicek sama dia, semuanya dicek apa segala macam. Nah udah kayak gitu, dia minta barang lagi tuh. Hari keberapa manajer aku yang lain berangkat lagi ke Surabaya nganterin tasnya. Nah, singkat cerita, si tas-tas ini ada beberapa yang diragukan ya, nggak dibilang palsu, diragukan keasliannya gitu. Nah, tapi akhirnya yang tas yang nggak berdosa di cancel juga sama dia gitu. Yang nggak salah apa-apa tuh di cancel juga sama dia. Dan yang di cancel sama dia tuh totalnya lumayan 1 M lebih. Yang di cancel tuh 2 tas tuh 1 M lebih harganya, 2 tas. Yang satu 500 juta, yang satu 550 juta kalau nggak salah, harganya segitulah. Nah, yang di cancel tuh harganya yang mahal, yang lain nggak jadi diambil, tapi tas aku ada 9 ditahan sama dia semua sampai detik ini. Sampai detik ini ditahan. Menurut Mbak pantas nggak? Maksudnya dari 9 tas, dari 9 tas dia baru bayar 2, terus tasnya ditahan 9-9-nya gitu.
kayak gitu sih. Jadi kayak ini tuh apa sih, orang pada mojokin aku atau gimana, nggak ngerti gitu. Terus aku kalau misalnya dibilang punya hutang ke Mbak U itu, kalau misalnya punya hutang, ayo buktiin gitu. Makanya tadi aku bikin di story, ayo buktiin ke rumah gue deh, kan tahu rumah gue gitu kan, datang aja ke rumah gitu kan, atau nggak lapor polisi aja, nggak usah masuk TV ini itu segala macam, bikin isu apa segala macam, kan jadi memanas. Dan ini aku bener-bener terugikan banget loh dengan kejadian ini. Orang-orang jadi nggak trust ke aku untuk menjual beli tas gitu kan, untuk jual beli barang-barang branded udah nggak percaya lagi sama aku gitu loh. Padahal ya boleh dicek lah, maksudnya kalau mau sombong di Plaza Indonesia aja aku member VIP gitu kan, udah gold. Jadi aku agak kesel gitu, maksudnya kayak apa namanya, menyangkut pautkan ini semua dengan kejadian utang piutang yang harus aku selesaikan dan sudah aku selesaikan gitu sebagian. Crazy Rich asal Surabaya pun akhirnya memberikan pesan kepada Medina Zain bahwa dirinya sebenarnya tidak ingin masalah ini muncul ke publik. Yang diinginkan oleh Queen Uci Floudea ini adalah Medina Zain mengembalikan uang refund seperti yang diinginkannya karena kecewa tas yang ditawarkan oleh Medina Zain tidak sesuai harapannya. Ya itu, makanya saya sudah memang ada mengancamnya. Saya katakan kalau kamu tidak mau selesaikan dengan baik-baik akan saya blow up. Tapi dia nggak ada tanggapan gitu loh. Cuman ya nanti kak saya transfer. Tapi hari ini setelah saya blow up kan, dia memang ada telepon saya 2 kali, ada suaranya dia juga. Lalu dia mengatakan nanti akan aku transfer kak. Ya sudah, ditransfer sesuai somasi. Kan dia sudah saya somasi kan. Transfer sesuai dengan somasi, yang somasi. Iya nanti saya transfer. Buktinya sampai hari ini dia nggak ada transfer, nggak ada telepon, nggak ada apa, nggak ada niat baik. Saya berharap cuman simple sih, kita nggak usah lah, maksudnya sampai kita diketahui orang banyak kan gitu kan. Saya juga nggak mau kejadian ini sampai viral kemana-mana gitu kan. Ya kalau memang ada niat baik, yuk kita sama-sama diselesaikan. Tolong diambil tasnya, kembalikan uang saya, cuman gitu aja kok, simple. Saya nggak minta apa-apa.